Jadi ketika kita berteman atau bersama orang yang dia selalu negatif thinking terus dan itu disampaikan berkali-kali ke kita, maka akan ada yang namanya mirroring. Jadi kita itu seakan-akan terkonek dengan situasi yang sama dan kita menjadi ikut ketakutan. Nah, kalau kita mengelola pikiran negatif dengan cara rasional, itu merubah metode bertanya ke otak. Problemnya ketika adrenalin dikeluarin, itu kan kita deg-degan, keringetnya banyak gitu ya, kortisolnya dikeluarin tuh kita jadi seluruh tubuhnya hipermetabolisme. Bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus gak ada istirahatnya, ya udah kolaps pasti fisiknya. Pertama kali yang diserang apa? Pencernaan, itu sudah pasti gitu ya. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Sebenarnya apa arti kemerdekaan itu? Khususnya bagi diri sendiri? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Terutama merdeka dari pikiran negatif? Oke, Dok, lanjut lagi Dok. Bener nggak sih Dok, pikiran negatif itu menular Dok? Jadi kita harus jauhin tuh orang-orang yang berpikir negatif. Kalau misalnya tadi pikiran negatifnya itu sebagai warning sign gitu, misalnya kita dibilang iya benar, jangan deh, kita jangan jadi pergi, nah semuanya jadi nggak jadi pergi. Atau ada kesempatan nih buat kasih referensi, si prefrontalnya menyaring dulu atau kasih referensi tadi Dok. Ya, jadi menular ini teman-teman bayangannya jangan dipikir kayak COVID gitu ya. Ada yang ngomong terus dropletnya langsung jatuh. Nggak bisa. Jadi kalau mental itu nularnya tuh dengan metode yang namanya induksi, Bernie gitu ya. Jadi ketika kita berteman atau bersama orang yang dia selalu negatif thinking terus dan itu disampaikan berkali-kali ke kita, maka akan ada yang namanya mirroring. Jadi kita itu seakan-akan terkonek dengan situasi yang sama dan kita menjadi ikut ketakutan atau ikut memiliki pandangan yang menjadi negatif gitu ya. Tapi itu juga nggak direct hari itu juga gitu, enggak. Pasti dalam proses yang cukup lama. Tetapi induksi yang sifatnya akut itu juga bisa, akut tuh segera gitu ya. Misalnya kita lagi mau pergi satu tempat nih, terus temen yang satu nih dia panik banget terus teriak-teriak gitu ya. Jangan nanti kecelakaan, jangan nanti kecelakaan gitu ya, panik ya. Terus di situ nggak ada yang bisa membantu untuk calming, itu drivernya bisa ikut panik gitu. Makanya di beberapa public transportation itu kan dikatakan do not talk ke driver. Tidak boleh diskusi dengan driver karena emosinya passenger ini bisa menginduksi drivernya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya ketika punya teman yang lagi punya emosi negatif atau pikiran negatif, saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman tidak dalam kondisi emosi yang baik, jangan quote berusaha membantu gitu. Lah berarti jahat dong Dok, jadi teman kok bantu. Bantulah untuk mendapatkan bantuan dari tenaga profesional. Karena kalau enggak tuh saling menginduksi. Yang satu emosinya lagi nggak bagus, yang satu emosinya lagi nggak bagus, akhirnya menjadi piling up atau bertumpuk dan menjadi suatu emosi yang justru menjadi nggak bagus gitu. Jadi membantu temen itu tidak harus menyelesaikan masalahnya. Kan kita kan teman, gimana ya cara nyelesain dia masalah? Coba kalau misalnya temannya punya hutang 2M curhat ke kita, terus kita mikirin mana ya cara bantuin dia cari, kan enggak gitu. Jadi memberikan referensi, memberikan arahan itu udah bantuan. Hati-hati terjebak ke dalam superhero syndrome. Karena ada teman punya masalah, kita seakan-akan nggak punya masalah hidupnya, terus kita pingin ngebantu dia, akhirnya dua-duanya bermasalah karena nggak well prepared gitu. Jadi ngasih referensi itu udah bantuan gitu. Jadi perhatikan betul, jangan sampai kita justru terinduksi gitu Mbak Erni dengan orang yang pikirannya sedang negatif. Nah kalau itu pasangannya gimana? Nah tadi berikan referensi gitu, berikan referensi, nggak harus menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, jadi pikiran negatif yang munculnya terus-menerus itu bisa Dok menimbulkan overthinking?
Oh iya, pasti. Pasti ya. Pasti karena pikiran negatif ketika tidak dikelola dengan rasional, maka yang ada adalah questionnya tuh kenapa gitu. Ya kan? Kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kok ini begini? Kok itu begitu? Kenapa ya aku gini? Selalu pertanyaannya tentang itu. Nah, kalau kita mengelola pikiran negatif dengan cara rasional, itu merubah metode bertanya ke otak. Jadi bukan bagaimana ini terjadi pada aku, kenapa ini terjadi pada aku, tapi how to deal with this problem. Bagaimana saya keluar dari permasalahan ini, gitu. Bagaimana pikiran ini akan mempengaruhi saya ke depan. Apakah benar nih teman saya yang ngejulitin saya itu harus saya berikan energi sebesar ini, padahal dia kontribusinya negatif. Apakah masuk akal saya memikirkan permasalahan teman saya sampai saya ikut pusing sendiri? Apakah masuk akal ketika saya berpikir bos saya tuh yang dikit-dikit ngomel pasti memecat saya, padahal pekerjaan saya baik? Nah, hal kayak gini yang perlu dievaluasi supaya pikir rasional. Jadi tidak semua pikiran negatif harus dipositifkan, tapi pikiran negatif harus dievaluasi, apakah perlu dikoreksi dan kemudian dimitigasi gitu, Mbak Erni. Ya, paham. Lanjut lagi. Nah, ya. Dok, gimana si pikiran negatif ini seperti yang kita bahas di bulan yang lalu itu bisa sampai menimbulkan penyakit fisik maupun mental? Ya. Parah berarti dong parah. Nih pikiran negatif ini. Betul, Mbak Erni. Makanya tadi saya bolak-balik bilang diberi nutrisi ya, fisik dijaga kesehatannya. Itu karena gini, ketika si amigdala ini meraung-raung tadi kan ya, 10 sampai 15 menit ini mereda, tetapi si prefrontal cortex nggak punya referensi, maka semua kondisi lingkungan ini bisa men-trigger kembali dengan cepat gitu. Dia udah coba turunin, ngelihat sesuatu, ke-trigger lagi. Dia udah coba turunin, lihat sesuatu, dia ke-trigger lagi. Akhirnya unstoppable. Jadi dia terus-menerus mengalami kondisi ketegangan, kecemasan, kekhawatiran, kenegatifan. Nah, padahal ketika si amigdala ini dalam kondisi nyala tadi, salah satu metode bertahan tubuh adalah mengeluarkan adrenalin dan kortisol gitu. Nah, adrenalin itu fungsinya untuk kekuatan otot, untuk berperang, untuk menghadapi gitu ya. Problemnya ketika adrenalin dikeluarin, itu kan kita deg-degan, keringetnya banyak gitu ya. Kortisolnya dikeluarin tuh kita jadi seluruh tubuhnya hipermetabolisme. Bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus gak ada istirahatnya, ya udah kolaps pasti fisiknya. Pertama kali yang diserang apa? Pencernaan, itu sudah pasti gitu ya. Karena di pencernaan itu ada hubungannya brain and gut axis kan, ada konektivitas jantung gitu. Kedua, ya. Betul. Kemudian apa? Jantung berdebar, paru-paru gitu. Makanya saya bilang bolak-balik nutrisi, air. Itu tujuannya untuk merilekskan respon efek samping fisikal gitu yang terjadi karena kekhawatiran si amigdala gitu. Jadi tuh banyak banget ya kasus gara-gara pikiran, nah kena tuh ke pencernaannya ya. Betul. Nah ini tuh udah emang wajar banget ya karena tuh koneksinya antara otak dengan sistem pencernaan. Ini banyak banget kasusnya ya dok ya. Dari kecemasan ya. Nah tadi dok menarik nih, saya mau tanya kenapa si prefrontal ini sampai nggak punya referensi gitu? Kita kurang apa nih dok untuk memperbaiki diri kita nih? Referensi itu kan berasal dari pengalaman dan bacaan. Dan yang kita konsumsi untuk otak, ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau kita masukin sampah ke dalam pikiran kita, yang kita tonton tuh sampah, yang kita baca tuh sampah, orang-orang yang kita bicara tuh adalah orang-orang yang nggak punya visi yang baik, ya referensinya si prefrontal cortex tuh sampah semua gitu. Nah ini yang perlu teman-teman pahami, menjaga kesehatan itu salah satunya dengan mengkonsumsi tontonan, dengaran, dan bacaan yang baik gitu ya. Jadi kalau memilih sosmed
ya untuk diikutin, pilihlah sosmed-sosmed yang memberikan informasi yang relate dengan kehidupan kita untuk perbaikan kehidupan kita gitu loh. Nggak perlu follow-follow sesuatu yang dia nggak akan berkontribusi di kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita punya teman, kita punya lingkungan sosial yang ketika kita tonton sosmednya tuh bikin kita nggak nyaman, ya jangan di follow gitu, atau jangan ditonton. Sengaja banget bikin masalah dengan nge-trigger pikiran negatif. Ih, kok dia happy, kok aku enggak, kok aku gendut, kok dia langsing, kok aku hitam, kok dia putih, kok dia udah, kok gini. Nah, hal-hal kayak gini nih yang betul-betul membuat referensi prefrontal cortex menjadi tidak baik gitu. Nah, tontonlah edukasi. Misalnya kita ngerasa, kok aku nggak punya pikiran yang oke ya. Ikutilah platform-platform yang pengembangan diri ya. Ikutin psikiater, ikutin psikolog, sehingga dapat informasi yang bagus. Minimalkan gosip-gosip, ya kan? Karena memicu kecemasan. Kok semua artis pada begini begitu ya, jangan-jangan pasanganku begini begitu gitu. Kok temanku udah kerja di SCBD masukin pakai kartu, kita masih masuknya aja kayak lewatin pohon-pohon yang rindang. Ya, habis dong. Aduh, geli deh. Iya. Jadi memang tadi menarik ya buat, aduh saya sampai ini keluar air mata gara-gara dokter ketawanya tuh bikin candu deh. Menular ya berarti. Iya, jadi tadi penting banget nih ya digaris bawahi, di bold ya sahabat Nutrimax, mengenai prefrontal ini loh ya. Untuk banyak-banyak referensi dari mana ya, tergantung apa yang masuk ya. Jangan sampah-sampah yang kita masukin ya. Tadi situs-situs edukasi, bacaan-bacaan yang berguna, yang bermanfaat ya. Nah, itu penting banget yang kita dengar juga. Jangan yang ngomong-ngomongin orang lain yang negatif-negatif, itu penting banget. Sehingga memang kenapa sih dibilang orang bijak, berarti dia memang referensinya banyak banget ya, udah komplit banget ya. Kenapa kita tanya ke profesional gitu ya? Karena dari profesional juga pengalaman dari literasi, dari pendidikannya juga kan udah komplit, udah banyak. Nah, itu penting banget ya. Tadi penting banget. Hal simple yang teman-teman nggak ngerti bahwa itu bahaya adalah sering bergibah. Itu tuh referensi buruk loh buat prefrontal cortex. Karena kita jadi ngebayang-bayangin, iya juga ya, ini udah deh. Padahal kan sumbernya valid ya. Katanya nih, semakin pelan cara penyampaiannya, itu semakin valid. Nah, kita lanjut lagi. Bisa nggak, Dok? Nah, ini nih kelanjutannya. Bisa nggak otaknya kita riset aja deh, Dok? Ini udah terlalu banyak pikiran negatif, udah terlalu banyak yang kita dengar, yang masuk, yang kita baca, hal-hal sampah semua, Dok. Gimana, Dok, kira-kira ada nggak cara ngeriset supaya fresh lagi, nggak ada pikiran-pikiran lama tuh yang nempel? Jadi si prefrontalnya juga bagus nih, otak kita, Dok. Gimana, Dok? Ya, nggak ada. Itu kayaknya HP banget. Gue juga mau kalau ada. Ngeriset biar kagak makan mulu gitu ya. Jadi kalau sih nggak ada, tetapi perlahan-lahan meminimalkan pola berpikir supaya lebih berfokus kepada solusi, itu bisa ya. Satu tadi yang saya sampaikan, melatih untuk tidak impulsif ya. Ketika si amigdala ini berteriak, jangan langsung ambil tindakan gitu. Karena tadi ya 10-15 menit tuh nggak rasional banget kita. Yang kedua, isilah prefrontal cortex ini dengan informasi-informasi yang baik tadi, bacaannya ya, kemudian lingkungan pertemanannya, kemudian mungkin bagaimana kita melatih untuk memandang dunia ini, itu sangat penting. Nah, semakin kita mengisi dengan hal yang baik gitu ya, maka yang negatif ini akan ditaruh di paling bawah. Ya. Jadi kita kasih tuh tumpukan-tumpukan baru, informasi-informasi baru gitu, supaya yang negatif jadi di bawah. Jadi ketika si amigdala butuh referensi, diambilin dari yang atas, bukan diambilin dari yang bawah.
namanya pembanjiran gitu. Nah, pembanjiran nggak bisa. Oke, mulai besok pagi aku akan berpikir positif ya. Mulai besok pagi aku mau banjirin, tapi cuma 2 hari. Ya kagak pakai. Bayangin kehidupan udah 25 tahun gitu kan. Terus tiba-tiba kita cuma ngebanjirin seminggu, terus kita doang, hey, aku udah positif, nggak bisa. Itu harus long life learner gitu. Jadi setiap hari, setiap saat kita perbaiki. Bacaan yang baru, ya, berteman dengan orang yang lebih bagus, hindari teman-teman yang membawa aura buruk, apalagi teman-teman yang nge-drag kita ke dalam pusaran masalah. Itu bener-bener paling nggak bagus. Jadi sebisa mungkin stay away dari drama gitu ya, stay away dari lingkaran yang membuat pikiran kita tuh terbawa sama pikiran yang nggak oke, bermusuhan, berkonflik kayak gitu ya. Makanya kayak tadi aku bikin katanya sahabat ternyata pengkhianat, ya udah berarti jauhin, jangan justru didramain permasalahannya gitu. Nah, tadi juga penting banget sahabat-sahabat Nutrimax ya. Selama ini nih kita ngehnya itu vitamin B nih, vitamin otak, vitamin B. Ternyata vitamin D ya dok ya, D. Itu juga penting banget mempengaruhi mood ya. Naikin vitamin dompet katanya. Pantesan, saya moodnya oke-oke aja. Vitamin D saya 45 loh dok, normal. Nice. Iya, jadi 6 bulan sekali memang harus cek rutin vitamin D ya. Kalau vitamin D saya di bawah 20, ini saya ngomong sama dokter ini emosi terus kayaknya ya. Gloomy ya rasanya ya, sensitif ya. Iya, jadi sahabat-sahabat Nutrimax penting banget ya. Satu lagi nih ya, vitamin D bukan duit ya, D. Ya, vitamin D. Nah, kalau Nutrimax tuh nih saya kasih tahu sedikit ya. Vitamin D-nya water dispersible ya, water dispersible. Jadi dispersinya, penyebarannya itu lebih optimal lagi karena kan vitamin D larutnya lemak. Nah, ini teknologinya water dispersible gitu ya. Dok, boleh disimpulkan dok, gimana nih kita merdeka dari pikiran negatif? Silakan dok. Ya, pertama pikiran negatif tidak harus dipositifkan karena memang pikiran negatif ini kan sebagai warning sign. Supaya kita bisa menghadapi warning sign, berikan referensi yang baik di prefrontal cortex dengan memasukkan nutrisi-nutrisi yang baik secara kesehatan fisik dan nutrisi informasi yang baik secara mental. Ikuti platform-platform yang bagus, baca bacaan yang sehat, dan hindari lingkungan-lingkungan yang bisa mempengaruhi referensi kita menjadi kurang baik. Gitu Mbak Erni. Oke, terima kasih banyak ya dok ya. Yuk kita merdeka dari pikiran negatif dan selalu jaga kesehatan karena hidup sehat, harta selamat. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Erni.